Hello, welcome to Miari in Harmony. Kali ini podcast bersama saya lagi Hajar Cahyani, dan di sini saya sudah bersama Ibu Indah Rahmaning Tias SKPMKes. Di sini saya ditemani Bu Indah karena kali ini kita akan membahas mengenai baby spa gitu ya Bu ya. Karena kita ketahui bersama bahwa sekarang itu spa itu lagi tren-trennya gitu ya Bu. Apalagi di kota Kediri itu banyak sekali usaha baby spa dan banyak sekali peminatnya gitu. Jadi banyak juga penyelenggara yang ingin mendirikan gitu, melatih untuk seseorang bisa melakukan baby spa, dan tidak sedikit pula orang-orang yang ingin punya baby spa gitu. Nah, salah satunya ini ada dosen kita dari Poltekkes Kemenkes Malang, tepatnya di Kampus 4 Kebidanan Kediri. Ini ada Bu Indah. Beliau itu selain menjadi dosen di Miori, beliau juga mempunyai usaha baby spa, yaitu Graninda gitu ya Bu ya. Ya. Beliau ini patut kita contoh lah ya. Beliau sibuk gitu sebagai dosen, tapi beliau itu juga punya usaha yang lainnya gitu untuk mendukung atau memotivasi lah para mahasiswa agar ketika nanti lulus menjadi bidan itu tidak hanya menjadi seorang bidan aja, tapi menjadi seorang bidan yang memang mempunyai nilai lebih, nilai plus gitu ya Bu ya. Ya, Bu Indah, apa kabar hari ini Bu Indah? Alhamdulillah baik ya Bu, dan sehat. Alhamdulillah. Ya, tapi itu memang terlihat gitu Bu, karena ini kerudungnya juga merah, wajahnya juga merona. Nah, itu berarti menandakan memang Bu Indah lagi happy gitu Bu ya. Harus lagi happy senang. ya. Alhamdulillah. Kunci kebahagiaan itu Bu ya. Nah, Bu Indah, ini kan seperti yang kita ketahui bersama, di sini di Kediri itu kan banyak sekali gitu ya Bu, baby spa. Di mana-mana jarak berapa meter atau gimana itu sudah banyak, yang home care ataupun tempat yang besar seperti yang dimiliki Bu Indah. Nah, awal mula Bu Indah mendirikan baby spa itu yang memotivasi Ibu itu sebenarnya apa sih Bu? Kok pengen buka itu dari berbagai macam inovasi di kebidanan, kenapa Ibu kok memilih buka ini gitu Bu? Iya. Pertama-tama saya mulai dari mana ya? Ya, dari mana Bu? Saya ambil hatimu saya. Dari hati. Saya kira dari matamu kan ya Bu. Gimana Bu? Langsung ke hati soalnya. Oh, langsung ke hati, dari mata ya. Gini Mbak Hajar ya. Iya. Ya kebetulan aja saya sebagai salah satu pengajar mata kuliah kewirausahaan di kampus 4 ini. Iya. Nah, saya ingin mengaplikasikan mata kuliah yang kebetulan saya ampu. Otomatis saya berpikir sama seperti Mbak Hajar tadi, apa ya yang pas dari semua usaha yang tidak jauh dengan ilmu dan skill yang dimiliki oleh bidan. Apa sih? Ada jasa, ada tentunya ya produk tentunya. Nah, kalau produk itu ribet karena memang namanya juga produk ya. Jadi ada maintenance-nya juga, kemudian konsisten juga, ada distribusi dan lain sebagainya. Makanya saya pilih yang jasa. Jasa tentu banyak sekali yang bisa kita lakukan. Nah, itu orang yang nggak mau ngambil risiko sesungguhnya saya. Padahal salah satu seorang wirausahawan harus siap mengambil risiko kan gitu ya. Nah, salah satunya saya nggak mau ngambil risiko yang capek. Kalau saya bikin PMB tentu lelah sekali. Nah, saya ingin bahagia, bercanda dengan anak-anak, itulah sebabnya saya membuka bersama, tentunya nggak sendiri ya, saya membuka usaha baby spa dan mom spa ini. Begitu Mbak Hajar ya. Jadi orientasinya saya ingin happy seperti katanya Mbak Hajar. Jadi bermain, ketawa, happy-happy lah pokoknya. Nah, sambil memberikan treatment sehingga baby bahagia, ibu juga bahagia, bisa relaksasi. Itu utamanya.
Dan yang memberi pelayanan juga bahagia karena juga. Yang dilayani kan kebanyakan baby ya Bu, yang lagi lucu-lucunya gitu ya Bu ya. Menggemaskan yang pasti kayak Bajar ini. Nah, nah untuk dari Ibu buka Geraninda itu Bu ya. Nah, peminatnya itu kira-kira banyak enggak sih Bu? Kalau dilihat dari selama ini gitu loh Bu, sudah jenengan buka itu peminatannya. Peminatnya mestinya juga banyak ya, mestinya seharusnya banyak karena memang sekarang masyarakat mulai sadar bahwa bayi itu butuh relaksasi juga, bukan hanya kita aja healing biasanya mak kan gitu, healing gitu ya. Memang anaknya juga enggak, mereka juga ingin bermain tapi juga berelaksasi dengan keaktifan tentunya. Kadang salah megang anaknya, kemudian anaknya kecapean ya. Biasa anak kan kalau gerak seenaknya saja ya tanpa aba-aba gitu. Ternyata kita meganginya sehingga ada yang salah di uratnya dan lain sebagainya. Nah itulah sebabnya akhirnya ibu-ibu merasa perlu membawa anaknya. Ya alhamdulillah memang cukup banyak peminatnya. Jadi wajar ya kalau banyak yang ingin buka baby atau mom spa begitu ya. Gitu wajar ya. Mungkin Bu Indah juga bisa berbagi tips gitu. Karena kan mengingat di Kediri ternyata kan banyak ya kan Bu. Nah, termasuk salah satunya Bu Indah juga memiliki usaha tersebut. Nah, kira-kira Bu kiat-kiat bagi nanti mungkin lulusan-lulusan baru yang ingin membuka baby spa itu apa aja sih Bu, biar maksudnya bisa sukses dalam membukanya. Karena ketika kita mau membuka tapi kita nggak tahu ilmunya, jadi kan ya nggak bisa jalan, maksudnya nggak bisa jalan optimal gitu ya Bu. Mungkin Bu Indah bisa berbagi tips gitu Bu, gimana intinya oke. Sebenarnya intinya mahasiswa sudah atau nanti kalau lulus ya alumni ya, mereka sudah pernah mendapatkan ilmu tentang kewirausahaan. Jadi mereka sudah tahu sebelum membuka usaha dia lihat peluangnya bagaimana, pangsa pasarnya bagaimana dan lain sebagainya tentunya ya sudah mereka pelajari daripada yang tidak memiliki ilmu sama sekali. Nah dari ilmu yang didapat setidaknya dia sudah punya kiat-kiat dalam berwirausaha. Tinggal skillnya. Skill mereka pasti harus memiliki skillnya, nggak bisa melakukan sesuatu. Misalnya kita mendirikan rumah makan, kalaupun kita nggak punya skill untuk memasak, kita masih bisa bayar chef. Sebenarnya membuka baby spa pun juga demikian. Masalahnya ini treatment kepada manusia. Mungkin ownernya sebagai owner dia juga harus memiliki skill, beda dengan membuka rumah makan tersebut. Mungkin ada sedikit perbedaannya di situ. Nah, jadi kiatnya ilmu yang sudah didapat dipelajari dengan benar kemudian diterapkan setelah mereka lulus. Tapi mereka harus memiliki skill tentunya, tergantung apa yang akan dia ambil, usaha apa yang akan dia lakukan, tentunya begitu Mbak Aja. Jadi sebenarnya untuk kiat-kiatnya itu sudah diajarkan gitu Bu ya. Jadi tinggal nanti ketika lulus dia mengaplikasikannya, harus seling berlatih biar nanti apa namanya mahir gitu Bu ya. Hanya saja kalau secara umum gitu ya, kalau ingin sukses jadi kita tidak salah juga meniru yang sudah ada. Apalagi untuk baby spa di tempat kami kami menerapkan spa itu ada di setiap rumah. Artinya ibu harus bisa memasas anaknya sendiri atau memijat anaknya sendiri. Kenapa begitu? Karena memang lebih bagus jika yang melakukan adalah ibunya sendiri. Dan kami sudah terapkan itu pada semua terapis yang ada. Jangan pelit kalau ada ibu yang menanyakan. Bahkan jika perlu sampaikan langkah-langkahnya. Karena pijatan ibu lebih bagus ya, karena sentuhan ibu walaupun kita juga menerapkan kasih sayang ya, sentuhan ibu pasti lebih bagus. Kemudian beda ya, betul sekali. Dan di situ selain karena sentuhan ibu juga ya, anak juga nggak takut. Karena dipegang oleh ibunya sendiri. Tidak setiap anak bisa mudah beradaptasi dengan lingkungan yang baru, begitu Mbak Ajar ya. Jadi memang kalau bayi itu
sama orang baru itu kadang enggak semuanya itu cocok gitu ya Bu. Maksudnya itu siapa gitu kan nangis, tapi ketika itu dilakukan oleh ibunya sendiri itu dia lebih nyaman lebih gitu nyaman ya. Yang jelas begitu, merasa aman dan nyaman dia. Nah, Bunda, ini kan apa namanya dari semua baby spa yang ada itu kan mesti memiliki keunggulan-keunggulan gitu ya Bu ya. Nah, kira-kira keunggulan Bu Indah selain yang tadi apa namanya terapisnya yang bekerja di tempatnya Bu Indah itu diberikan kesempatan, maksudnya untuk mengajari para ibu-ibu di rumah, apakah ada keunggulan yang lain gitu Bu, yang bisa ditemukan hanya di Graninda, yang lainnya ndak ada gitu. Itu rahasia. Begini ya, nggak ada rahasia. Wong ibu aja diajarin, kami yakin walaupun ibu sudah bisa, tetap ibu akan datang. Kenapa? Karena ibunya juga merasa nyaman. Oh ternyata di sana care gitu ya, artinya nggak usah takut kalau waduh kalau semua sudah bisa siapa yang bawa anaknya ke sini, nggak usah takut gitu. Pasti mereka akan berpikir daripada saya capek sendiri, mending sambil saya juga ingin cari suasana keluar. Nah jadi nggak usah takut kalau yang lain. Nah lalu apa yang beda? Di tempat saya itu memang bukan spa namanya Mbak Ajar ya. Jadi mom, baby, kid, and mom care. Jadi bukan hanya untuk kebugaran atau relaksasi saja, tetapi di situ care. Sehingga terapi di tempat kami bukan hanya sekedar massage, kemudian relaksasi, bukan itu. Jadi seandainya ibu hamil datang, kami pun pasti memeriksa kehamilannya. Karena memang salah satu persyaratan sebelum memijat ibu hamil, memang kita harus cek kehamilannya. Sudah layakkah untuk dilakukan pemijatan? Karena ya beberapa tempat tertentu justru akan merangsang kontraksi uterus. Nah kemudian kesejahteraan janin setidaknya sudah kita pantau sebelumnya. Jadi yang tertulis di logo kami memang baby, kid, and mom care. Jadi bukan spa. Jadi mereka nggak segan-segan juga konsultasi. Jadi banyak ibu, terutama ibu nifas rata-rata yang kesulitan untuk menyusui bayinya. Nah itu pun kami memberikan waktu untuk konsultasi tentang laktasi. Jadi tidak hanya pokoknya pijat, ibu relaksasi, enggak begitu. Gitu Mbak Ajar. Ya, berarti ternyata antara baby care dengan baby spa itu berbeda gitu Bu ya. Sebenarnya sama. Boleh aja mereka tulisannya spa tapi memberikan layanan care-nya itu ya. Bukan berarti care itu layanan, bukan ya. Care itu kan caring ya, beda pastinya. Tapi bukan berarti sekedar spa aja gitu ya. Ya mungkin walaupun mereka menuliskan baby spa atau mom spa, tetapi mereka juga memberikan layanan tentang kesehatan ibunya juga. Mereka juga memberikan melayani dengan penuh kasih sayang juga. Ya sama sebenarnya. Hanya saja saya memang menuliskan care. Sehingga seandainya ada masalah-masalah pun kami juga akan memberikan layanan gitu ya, Bu, kepada ibu tersebut. Bukan berarti yang spa nggak memberikan layanan, ya tetap sih. Iya. Tadi saya kira ketika spa itu hanya beda nama. Gitu. Caring utamanya di tempat saya. Iya. Saya kira nanti yang spa itu masalah tentang relaksasi, tapi untuk masalah kesehatan, maksudnya ingin konsultasi kesehatan ibu hamil tadi dan anak itu tidak bisa terlayani, karena kan memang kalau spa kan kita mesti identik dengan, maksudnya kita itu relaksasi, tapi masalah untuk kesehatannya itu ndak semendalam itu gitu loh Bu. Jadi tapi walaupun spa sekalipun Mbak Ajar, kalau memang asuhan kepada ibu hamil, tetap aja kita nggak bisa sekedar melakukan spa kepada ibu hamil tersebut. Kan kita tetap harus memantau kondisi janin dan ibu juga. Iya, nggak mungkin tidak. Sebenarnya sama aja sih, hanya saya memang menekankan ke caringnya. Iya.
ya. Jadi ada care-nya gitu ya, Bu. Iya. Jadi sebenarnya pelayanan aja itu. Trik iya. kepada ibu-ibu, oh caring di sini ya. Nah, ya ini tadi berarti saya juga kemakan trik, Bu, tadi Iya. ya. Bu, berarti kalau care itu nanti apa namanya dapat pelayanan lebih ya, Bu, selain sebenarnya spa? ya enggak sama ya saya kira berarti itu brandingnya Ibu masuk, Bu. Iya, Saya aja kena ini. berarti ketipu dong. Lah, tapi sudah dijelaskan. Oh, aku ketipu. Iya, gitu. Ini Bu, suka duka Ibu waktu buka ini apa, Bu, kira-kira? Maksudnya apa yang ternyata itu susahnya di sini, terus yang senengnya di sini gitu, apa, Bu? Sebenarnya kalau dibilang suka duka, dukanya saya berusaha meminimalis duka. Apapun. Ya, dalam situasi, suasana, kondisi apapun. Saya berupaya hidup ini jangan sampai diwarnai dengan duka. Walaupun kita manusia nggak mungkin nggak punya masalah. Bagi saya masalah bukan duka. Apa, masalah ya harus diselesaikan, gitu aja. Nggak boleh berlarut. Betul sekali. Jadi bagi saya setiap langkah saya adalah sebuah dreams, impian, suatu kebahagiaan, ya. Jadi saya tidak ingin hidup saya itu penuh duka. Nah, lalu bagaimana suka dukanya? Ya karena saya nganggap semuanya suka, ya saya jalani proses itu. Jadi sebelum membuat itu saya pelajari dulu perizinan dan lain sebagainya. Nah, sehingga langkah saya seperti ini. Pas enggak? Saya tengok usaha lainnya. Oh, seperti ini. Bisa enggak? Nah, akhirnya dari semuanya saya sepakat dengan keluarga tentunya ya untuk memulai usaha dengan baby and mom care tadi. Ini Bu, tadi kan Bu Indah menyinggung masalah perizinan ya, Bu. Nah, nanti mungkin bagi para alumni yang mau lulus kalau ingin buka baby spa itu gimana sih, Bu, izinnya? Mungkin kan masih banyak yang belum tahu ya, Bu, apakah langsung bisa buka atau harus izin di mana gitu. Sepertinya masih perlu informasi nih, Bu, berbagi ilmu tentang perizinan, Bu. Sebenarnya memang bukan bidang saya ya perizinan, tetapi dari pengalaman jika kita seorang praktisi, bidan praktisi, otomatis dia harus mengurus perizinan. Ada yang namanya STR. Ya. Nah, kalau mereka punya itu, artinya dia bisa praktik di wilayah dia mendapatkan STR tadi. Bebas, misalnya di kota Kediri, ya dia bebas praktik di kota Kediri. Mau dipraktikkan di rumah sakit, mau dipraktikkan di rumah, mau dipraktikkan di tetangga atau di mana saja bisa. Karena dia punya kewenangan untuk melakukan itu. Sudah ada perizinan, legalitasnya juga sudah ada. Artinya tidak perlu izin yang lain-lain. Jika dia ingin menambahkan praktiknya dengan baby spa. Tidak salah, sah-sah saja karena itu masuk dari bagian kompetensi untuk memberikan asuhan kebidanan kepada bayi, pada ibu yang sehat. Nah kan sehat yang mereka yang datang. Nah artinya memang itu adalah kewenangan bidan. Karena ini mahasiswa kita kebidanan semua. Jika bukan bidan pasti beda lagi. Ada proses perizinan yang lainnya. Departemennya atau kementeriannya yang mengurus jelas berbeda. Berarti kalau jadi karena kita mahasiswa kebidanan, ketika kita sudah punya surat izin untuk praktek, ya berarti pelayanan spa itu langsung include gitu ya, Bu, selain kita memberikan pelayanan di kehamilan, persalinan, nifas, dan lain, bisa langsung masuk gitu, Bu ya. Karena itu bagian dari kompetensi bidan. Mungkin berarti itu bisa menjadi nilai lebih dari praktikannya bidan praktik mandiri Nah, untuk yang dalam timnya Bu Indah di Graninda itu sebagian besar itu dari tenaga kesehatan bidan atau gimana, Bu? Apakah ada perawat atau
kebetulan saya nggak punya terapis perawat, adanya bidan karena memang ada momnya itu mungkin ya, sehingga ada bidan. Dan ada satu yang fisioterapi. Hanya ya dari fisioterapi mereka punya basic kesehatan. Namun dia hanya satu kok mereka ya, berarti satu aja. Dia punya basic kesehatan, hanya saja dia tidak punya basic memberikan asuhan kepada bayi dan ibu. Sehingga beberapa hal tentunya selain dia punya sertifikatnya, dia memang seorang fisioterapis, setidaknya trik untuk memegang bayi dan memegang ibu tentunya saya tekankan lagi kepada yang terapis lulusan fisioterapi begitu. Ya, berarti sudah jenengan tata dengan sedemikian rupa gitu biar sesuai dengan bidangnya. Iya, gitu. Saya khawatirnya kan dia nggak ngerti ibu hamil itu bagaimana. Ya mungkin dia juga sudah dapat ya ilmunya sedikit-sedikit gitu tentang kehamilan, tapi kan bukan bidang dia. Secara umum gitu ya. Ya, jadi beberapa saya tekankan dulu, saya kasih training, baru saya lepas kepada pasien. Bu, kalau tentang promosi gitu Bu, itu apa yang yang Ibu lakukan selama ini? Karena kan di Kediri itu banyak ya Bu ya, jadi kayak kalau dibilang kan bersaing gitu. Nah, caranya jenengan untuk mempromosikan tempat spanya Ibu itu gimana? Ternyata betul sekali Mbak Ajar. Yang utama itu promosi. Jadi konsep yang sudah ada di pembelajaran kewirausahaan itu ya, bagaimana dia memilih tempat, paksa pasarnya bagaimana, logonya menarik atau dan sebagainya. Kalau kita berhenti promosi, maka kita akan berhenti. Itu dunia sekarang, langsung tertutup dan tidak ada yang tahu lagi. Nah, luar biasa. Makanya tidak salah jika sebuah perusahaan akan menyisihkan anggarannya 40% untuk promosi. Itu nggak salah. Promosi itu anggaran terbesar daripada semua biaya yang dikeluarkan. Jadi 40% itu ternyata nggak salah. Kalau kita berhenti promosi sudah selesai. Nggak, pengunjung pun dipikir kok nggak pernah tayang ya, memang apa sudah nggak buka lagi ya, pasti begitu berpikirnya. Kecuali mereka yang sudah langganan sekali, walaupun mesti tanya gitu. Iya kan, sudah ada nomor teleponnya, sudah tersimpan, itu mesti nanya. Nah itulah, jadi promosi adalah hal yang paling penting. Media promosi silahkan mau apa saja ya, mau datang dulu awal-awal saya memang ke tempat wisata, tapi wisata yang ada di Kediri, nggak jauh-jauh, Car Free Day gitu, itu kan banyak orang. Kami sebarkan brosur yang kecil-kecil itu ya, kecil-kecil brosur saya kasihkan, otomatis orang akan membaca, walaupun tidak jarang mungkin juga akan terbuang ya, biasa kan itu nggak masalah, modalnya nggak terlalu tinggi. Jadi sambil kita cari hiburan Car Free Day, sambil kita sudah bisa promosi, sehingga nggak membutuhkan biaya yang terlalu besar. Selain itu media sosial yang ada itu bisa dimanfaatkan semuanya. Banyak media sosial yang ada sekarang ini, silakan pergunakan. Ya, jadi awal kita membuka, pasti kita kan punya yang punya kita sendiri ya. Media sosial itu yang punyanya Graninda sendiri. Pasti belum punya teman kan? Otomatis untuk mendapatkan teman masuk dulu yang sudah ramai yang ada di Kediri. Jadi di Kediri itu ada itu soalnya bukan saya, sehingga kami seperti diiklankan sama mereka, begitu. Bukan saya soalnya yang melakukan itu. Ada bagiannya saya tahu ya. Nah, dia masuk di situ, kemudian memang ada fee ya, pasti tidak mahal juga. Termasuk promosi murah juga. Nah, akhirnya kan mereka yang promosikan, ada baru. Jadi kita hanya kirim poster-poster ya, foto-foto gitu aja, ada baru gini. Selain itu juga yang pernah saya lakukan di awal pembukaan, saya berikan gratis, layanan yang paling sederhana. Jadi hanya baby loving, hanya massage aja. Jadi tanpa gym, tanpa swim ya. Jadi hanya massage aja. Kemudian layanan pada ibu nifas dan ibu hamil, juga massage yang paling minimalis.
Jadi nggak ada plus-plusnya. Oh iya. Plus-plus. Apa ini plus-plus? Ya. Jadi hanya masas aja, hanya untuk relaksasi aja pada ibu hamil dan ibu nifas. Itu nggak banyak juga, beberapa orang yang mungkin mereka akan datang lagi. Oh iya. Jadi orang-orang tertentu yang kami pandang akan datang lagi, kami kasih kupon gratis tadi. Ada 2 hari kami memberikan layanan gratis itu. Hari pertama untuk baby, hari kedua untuk ibu. Ibunya double juga, ibu hamil dan ibu nifas. Iya. Jadi itu salah satunya, selain media sosial, kemudian menyebarkan brosur, kemudian yang pertama itu. Iya. Oh, jadi memang kalau kita buka usaha tapi kita nggak promosi, nggak akan dikenal. Lah mati. Tahunya gitu dari ya, mana? Yang tahu iya. tetangga kiri kanan aja. Lah tetangga kiri kanan belum tentu hamil atau belum tentu nifas dan belum tentu punya baby. Ya, jadi harus meluas lagi gitu. Benar ya, sekali ya. Okay. Jadi kita memang walaupun nggak sampai go public yang kemana-mana, setidaknya dikenal gitu. Tak kenal maka tak sayang. Iya. Itu ternyata betul, Mbak Ajar. Ya, ternyata banyak juga ya Bu ya. Iya. Maksudnya yang bisa kita lakukan gitu. Tapi yang yang memberikan gratisan tadi loh Bu, itu memang untuk sudah diperhitungkan ya Bu. Kan apa ya Bu, karena kan kalau gratis berarti kan kita tidak dapat fee yang masuk gitu ya Bu. Padahal kan di tempat prakteknya Ibu itu kan ada terapis yang harus mendapatkan Bu gaji. Ya gitu loh Bu. Sekali. Itu seperti sudah diperhitungkan gitu ya masalah tentang itu. Jelas sudah kami perhitungkan Mbak Ajar. Jadi termasuk gitu ya, Jadi biaya berapa yang dikeluarkan, termasuk salah satunya biaya opening dari Graninda Care tadi. Jadi sudah kami perhitungkan, kami buka memang untuk gratis itu 10 baby massage laving, kemudian 5 ibu hamil dan 5 ibu nifas. Itu sudah berapa nanti yang mendapat pelayanan gitu ya Bu. Iya. Itu pun walaupun gratis begitu, terapis juga masih dapat fee-nya. Seperti kalau itu dia bayar. Gitu ya Bu. Sehingga dia semangat aja melakukannya. Jadi saya juga tahu mereka kan memang bekerja di mana dia memang ingin mempraktikkan ilmunya, juga mendapat ilmu lagi dia juga mendapatkan fee supaya untuk mengobati capeknya tentunya Jadi tetap semangat Nah selanjutnya di situ justru mereka bukan hanya dapat treatment gratis, juga kami kasih gift. Jadi di awal itu ada brosur, di mana brosur yang menyampaikan setelah hari ketiga itu pembukaan tanggal ini pelayanan gratis full gitu pelayanan gratis full karena full, kenapa kami tulis full, karena sudah orang-orang tertentu tadi kemudian hari ketiga baru sesuai, untuk umum dengan tarifnya itu, dan tetap masih mendapatkan gift karena masih dalam minggu promosi. Waktu itu begitu si awal. Nah selanjutnya maintenance harus setiap hari 1 update status wajib, 1 aja, nggak usah banyak-banyak, entah di apa saja terserah. Jadi yang awal memang itu ikut kelompok yang mempromosikan itu tadi. Sama yang gratis itu sampai 1 bulan kalau tidak salah kami berikan gift, seminggu atau 1 bulan gitu, sudah lama kan itu. Nah baru selanjutnya normal. Kemudian hari-hari tertentu ada diskon. Kayak hari-hari besar gitu ya Bu ya. Betul sekali, itu ada diskon, misalnya diskon gajian gitu, ada yang nggak banyak sih 10%. Kemudian kerjasama dengan TK, dengan toko-toko peralatan bayi gitu. Ya memang kami kehilangan 10% tidak masalah, tetapi
yang datang untuk treatment otomatis semakin banyak. Dan mereka pun ya kebetulan ternyata memang lebih mudah kalau kita itu bekerja sama dengan mereka yang betul-betul punya jiwa wirausaha. Nah, saya nggak menyampaikan etnis ya, nanti nggak enak. Jadi mereka itu konsekuen gitu. Jadi betul-betul profesional begitu. Jadi jika nanti kalau dapat kupon dari saya ini dapat potongan 10%, sehingga yang baru treatment di saya mereka akan belanja di sana dapat potongan 10%. Begitu sebaliknya, dia akan dapat potongan 10% ketika dia treatment ke tempat saya. Jadi saling imbal balik dan itu dia profesional sekali. Enggak membuat saya kecewa dan tidak membuat dia kecewa, dan pelanggannya malah seneng. Saya belanja dapat diskon, saya treatment dapat diskon, ya gitu. Jadi simbiosis mutualisme gitu ya, saling menguntungkan. Betul sekali. Banyak sekali metode promosi, Mbak Ajar, bisa diterapkan. Yang penting kita mau belajar apa sih, dan harus berpikir. Memang namanya wirausaha itu tidak boleh diam, harus tetap kreatif dan inovatif. Itu ternyata betul. Kalau kita diam ya sudah, ya diam, berhenti. Istirahat, nggak update status pun juga kan berhenti juga. Nah, jadi tetap wajib update status. Berarti kalau berwirausaha itu intinya harus konsisten gitu. Betul, Bu ya. Nggak boleh bermalas-malas sekarang dapat banyak, besok capek, nggak lagi, terus besok lagi, itu akan mempengaruhi nanti konsumennya gitu. Iya, Bu ya. Jangan mengecewakan konsumen. Kalau memang libur, saya sekarang buat libur akhirnya kan kasihan terapisnya ya. Mereka masak sih liburnya bukan hari Minggu gitu. Saya bikin gila libur itu hari kerja justru yang agak sepi. Saya pikir gitu ya, hari Senin, Selasa gantian ya, Senin, Selasa, Rabu gitu. Ternyata pengen libur hari Minggu. Ya sudah, akhirnya kenapa kita cari ngoyo tapi tidak sejahtera mereka ya. Bagi kami caring kepada pasien juga caring pada karyawan. Nah, itulah. Tidak ada yang tidak happy ya. Betul baik sekali. Konsumen maupun terapisnya sama happy-nya. Ownernya juga happy. Tentu gitu saja. Sehingga sekarang kami libur di hari Minggu. Betul-betul istirahat hari Minggu. Supaya bisa jalan-jalan di hari libur. Bu, ini tadi kan ngomong tentang pembagian finansial. Ternyata kan tadi kita harus menyisihkan berapa persen untuk promosi. Nah, untuk pembagiannya itu apa saja sih Bu yang harus diatur? Maksudnya untuk promosi kira-kira itu berapa persen? Itu mungkin Bu Indah bisa sedikit berbagi ilmu. Maksudnya kita harus menyisihkan untuk uang apa saja gitu loh Bu. Berapa persennya itu untuk begitu ya. Iya, kira-kira gitu. Mungkin untuk usaha besar, ya misal terutama produk, memang butuh biaya promosi yang cukup besar. Tapi sekarang dengan adanya media sosial dan produknya bukan skala nasional, hanya jasa, jasa itu bukan hanya ya produknya berupa jasa ya. Jadi memang tidak saya anggarkan untuk promosi yang terlalu besar, sehingga saya hanya menyisihkan 10% untuk promosi, yaitu tadi potongan kepada pelanggan. Diskon. Betul, kan tidak semua dapat diskon kalau dia nggak punya kupon dan lain sebagainya, atau tidak hari-hari tertentu, sehingga yang 10% yang nggak dipakai itu saya belanjakan untuk gift. Nah, di medsos kan kita nggak ngeluarkan biaya. Iya. Kuota mungkin ya Bu. Iya, kuota kan memang ya untuk pesanan pasien kan pakai itu juga, jadi kan tidak masalah. Nah, gitu, dari media promosi yang telah Bu Indah tadi terapkan, kira-kira yang paling banyak apa ya Bu memberikan imbal apa ya Bu? Pokoknya dari semua tadi yang paling banyak seandainya saya post di Instagram ternyata Instagram yang paling banyak, atau dengan cara memberi tadi diskon ternyata itu yang paling banyak. Nah, dari semua cara itu kira-kira apa Bu yang paling memberi apa ya Bu? Masukan. Apa ya? Kok masukan? Apa Bu itu namanya? Mendatangkan banyak pasien. Mendatangkan paling gampang begitu aja deh. Mendatangkan banyak pasien itu dari promosi yang mana Bu?
Yang saya rasakan itu kerjasama. Oh, yang dari kerjasama Kerjasama tadi ya, Bu. itu lebih banyak, dan ada medsos. Medsos itu kan sepertinya ada berkelas ya. Nah, yang mereka sering datang itu kan biasanya tidak semua orang itu mau menyisihkan uang untuk anaknya yang sehat kan. Oh iya, Nah, jarang. artinya kita kan sudah punya gambaran usaha kita di bidang spa. Iya. Artinya mereka adalah orang-orang yang bisa menyisihkan uangnya atau ya untuk kesejahteraan. Nah, Ya, gitu ya, Bu. jadi tidak sudah cukup untuk makan, sandang, pangan, papan sudah cukup, sehingga dia tidak eman untuk mengeluarkan sedikit uangnya untuk treatment, untuk relaksasi, ya begitu, Mbak. Jadi kita bisa melihat kira-kira medsos apa sih yang kelasnya agak lebih banyak pemakainya gitu ya. Kalau jadi kita sekarang bisa lihat. Jadi saya nggak akan menyebutkan itu, nanti saya kan endorse dari mereka nanti. Tapi jelas kerjasama cukup lumayan bagus. Oh, berarti yang dari semua promosi yang paling bisa banyak mendatangkan pasien itu dengan cara yang bekerja sama dengan orang lain gitu ya, dengan toko, dengan ya gitu. Yang paling banyak ya dengan toko itu. Rumah sakit, saya juga kerjasama dengan rumah sakit yang ada, tentunya rumah sakit yang ada ibu dan anaknya. Itu juga lumayan bisa terjalin kerjasama yang cukup bagus, yang saling menguntungkan. Pokoknya yang simbiosis mutualisme itu luar biasa. Iya sih memang ya. Cuma kalau rumah sakit itu ya kasihan juga ya, mereka kan nggak ada diskonan seperti toko gitu. Ya jadi mereka nggak dapat untung dari saya gitu. Itu malah membantu saya. Ini tadi sudah banyak sekali ya Bu ya, tips dari bagaimana cara promosi, bagaimana trik-trik cara mendirikan baby spa, terus bagaimana cara agar baby spa kita itu unggul daripada yang lain, sudah dibagikan banyak oleh Ibu Indah Ramaningtyas. Mungkin sebelum nanti kita closing, mungkin Bu Indah bisa memberikan apa ya Bu, sedikit apa kata-kata itu Bu. Untuk nanti untuk para lulusan terutama yang ada di kebidanan Kediri ini kan sebagai seorang bidan, biar nanti ketika lulus itu dia sebagai seorang bidan tapi punya nilai plus gitu Bu. Gimana? Oke, Mbak Ajar. Intinya niat kita bismillah ketika mau melakukan apa saja itu setidaknya yang saya lakukan bisa bermanfaat untuk orang lain. Pertama langkah kita itu yakin bisa bermanfaat untuk orang lain, membantu orang lain kalau bisa. Setidaknya tidak merugikan orang lain. Nah, jadi kita mau membuka usaha spa, yakin bahwa kita melakukan itu untuk menolong alumni. Sebagai batu loncatan aja ya. Sebelum dia bekerja atau sebelum dia mandiri bekerja. Itu satu memang ya, jadi dengan orientasi itu. Yang kedua memang ingin menolong orang yang merasa badannya nggak nyaman, butuh relaksasi, butuh kebugaran. Nah, jadi orientasinya semuanya merasa terpuaskan. Jadi tidak ada yang merasa dirugikan. Ya, jadi justru membantu orang lain. Tapi bukan berarti membantu terus saya tidak dapat apa-apa begitu. Aduh, luar biasa. Pokoknya saling membantu gitu ya, saling menguntungkan. Ya, usahakanlah setiap langkah kita adalah sesuatu yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Berarti untuk para sahabat Nyori, kita kalau lulus, kalau kita ingin melakukan sesuatu apapun itu, entah nanti di spa atau komplement yang lain, kita itu harus yakin dan kita harus punya niat baik untuk bisa saling tolong menolong gitu ya Bu ya. Jangan pelit lah pokoknya intinya. Karena mungkin ketika kita tidak mendapatkan balasan di dunia, kita dapat balasan di akhirat gitu ya Bu. Betul sekali, tapi konsep kewirausahaan nggak begitu loh ya. Udah boleh gitu ya. Dapat dua-duanya begitu. Salah nih, nggak boleh gitu ya.
Oke. Mungkin kali ini sampai di sini podcast Miyori in Harmony. Mungkin kita akan sambung-sambung di podcast-podcast berikutnya dengan Bu Indah, mungkin dengan tema-tema yang lainnya. Oke, sampai ketemu lagi di Miyori in Harmony. Ya, terima kasih Bu Indah.